Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedikta Leona, NIM saya B10312011023. Saya berasal dari kelas Good Governance kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang PT Bank Pembangunan Daerah Banten. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur kepemilikan PT Bank Pembangunan Daerah Banten 2019 3BK, yaitu ada Pemerintah Provinsi Banten, PT Banten Global Development, Koperasi Kopri Provinsi Banten. Yang saya akan jelaskan yaitu PT Banten Global Development. Yang PT Banten Global Development itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada lembaga keuangan, yang kedua ada jasa infrastruktur dan energi, yang ketiga ada edukasi, industri, kreatif, dan pariwisata, yang keempat ada jasa infrastruktur dan energi, yang kelima ada edukasi, industri, kreatif, dan pariwisata. Baiklah, lembaga keuangan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada PT Bank Jabar Banten Syariah, yaitu 0,93%. Yang kedua ada PT Penjaminan Kredit Daerah Banten, yaitu 1,39%. Yang selanjutnya ada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, 51%. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ini terbagi menjadi masyarakat, yaitu 49%. Jasa infrastruktur dan energi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama ada PT Banten Inti Gansindo, yaitu 10%, PT Graha Makmur Cualindo, yaitu 5%, PT Duta Bandara, yaitu PT Duta Bandara Banten, yaitu 1%, PT Banten Sarana Gas Industri, yaitu 35%, PT Banten Mandiri Express, yaitu 51%, PT Banten Monarail Indonesia, yaitu 5%. Edukasi, industri kreatif, dan pariwisata terbagi menjadi 3, yaitu PT Banten Global Edukasi 5%, PT Banten Global Ecotourism, yaitu 10%, dan PT Banten Global Pariwisata, yaitu 30%. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak pemegang saham. Hak pemegang saham, sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, perseroan menjunjung tinggi hak dan wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham sebagai berikut. Yang pertama, menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tata tertib RUPS. Yang ketiga, menerima informasi mengenai tata tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS. Yang keempat, meminta secara tertulis kepada perseroan untuk menyelenggarakan RUPS bagi pemegang saham yang memiliki saham minimum 1/10 dari jumlah seluruh saham atau hak suara. Yang kelima yaitu mengusulkan mata acara atau agenda RUPS bagi pemegang saham yang memiliki saham minimal 1/20 dari jumlah seluruh saham atau hak suara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi yang pertama, memastikan terselenggarakannya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, yaitu dengan mengarahkan atau memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi bank, serta memberikan nasihat kepada direksi. Yang ketiga, memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dan auditor internal, yaitu SKAI, auditor eksternal, serta hasil pengawasan pihak otoritas. Yang keempat yaitu memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan direksi sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sesuai undang-undang dan anggaran dasar. Yang keenam yaitu memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 dari hari kerja sejak ditemukannya a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Yang selanjutnya yaitu yang 7 atau yang terakhir, membentuk paling kurang komite audit,
Komite Pemantauan Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dan wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas dan kewajiban direksi. Yang pertama, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola bank sesuai dengan kewenangan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh jenjang organisasi bank. Yang ketiga, menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern. Yang keempat, membentuk paling kurang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional bank. Yang kelima, yaitu membentuk paling kurang Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit, dan Asset Liability Committee atau ALCO, serta wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun. Yang selanjutnya, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan Dewan Komisaris. Yang ketujuh, yaitu mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai. Yang kedelapan, mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi bank. Yang kesembilan, yaitu mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi. Yang kesepuluh, tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepemilikan saham. Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya baik pada bank maupun pada bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam bank dan di dalam luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Baiklah, akan saya bacakan, yaitu nama Farid Rahman, jabatan Komisaris Utama Independen, Bank BJB yaitu nihil, perusahaan lain yaitu nihil. Edi Iskandar Mudana Susion, jabatannya sebagai komisaris, Bank BJB-nya yaitu nihil. Perusahaan lainnya yaitu nihil juga. Kemudian ada Fahlino Fauzi Sweep, yaitu jabatannya sebagai komisaris independen, Bank BJB-nya yaitu nihil, perusahaan lainnya yaitu nihil. Nama yang selanjutnya yaitu ada Muhadi, jabatannya sebagai komisaris, Bank BJB-nya yaitu 1.215 lembar saham, perusahaan lainnya itu nihil. Ada Yayat Sutariat, jabatannya sebagai komisaris independen, Bank BJB-nya nihil, dan perusahaan lainnya yaitu ada nihil juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab dari independensi. Independensi yaitu direksi yang senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama ada tugas Direktur Utama. Yang pertama ada mengkoordinir dan memberikan arahan dalam penyusunan visi misi dan nilai-nilai serta rencana kooperasi dan rencana bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bank. Yang selanjutnya yaitu menyelaraskan dan mengakomodir inisiatif internal bank yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing bank. Yang selanjutnya mengkoordinasi pelaksanaan tugas antar anggota direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan bank secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap aturan regulator yang berlaku. Yang selanjutnya mengkoordinasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan standar etika bank serta konsisten dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu memimpin rapat direksi. Tanggung jawab Direktur Utama. Yang pertama ada bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan bank secara efektif dan efisien. Yang B yaitu memastikan informasi yang terkait dengan bank selalu tersedia bila diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Legislator.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Komite Dewan Komisaris. Yang pertama ada Komite Audit. Dasar hukumnya yaitu keputusan Direksi PT Bank Bursa Efek Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 PJOK 04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Yang ketiga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK/04/2015 pada tanggal 23 Desember 2014 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. Piagam Komite Audit. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan tentang tanggung jawab dari Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit meliputi yang pertama, melakukan penelaah atas informasi keuangan yang dapat dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan atau jasa pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan bank. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank. Yang ketiga, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan. Yang keempat, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Yang kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Yang keenam yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik serta standar audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Yang pertama yaitu terkait kebijakan remunerasi. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang meliputi kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, prestasi kerja individual. Yang ketiga yaitu kewajaran dengan per grup. Yang selanjutnya itu ada sesara dan strategi jangka panjang bank. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada bank komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham, pejabat eksekutif, dan pegawai untuk disampaikan ke direksi. Yang ketiga, membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi dan atau Dewan Komisaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab dari Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan SK nomor 004-SK-88-12-2018, Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi yang pertama, melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang kedua, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Komite Direksi, Komite Aset dan Liabilitas, Dasar Hukum, Anggaran Dasar yaitu SK Direksi nomor 012/SK/DIR/EB per
11 per 19 tanggal 19 Februari 2019. Struktur organisasi, ketuanya yaitu Direktur Utama, sekretarisnya itu Kepala Divisi Treasury. Anggota tetap yaitu Direktur Utama, Direksi, Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Dana dan Jasa, Kepala Divisi Konsumer, Kepala Divisi Komersial, Kepala Divisi Akuntansi dan MIS, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Wilayah Jakarta nomor 1. Anggota tidak tetap yaitu Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Support Bisnis, Kepala Divisi Analisa dan Penyelesaian Kredit, Kepala Divisi UMKM, Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, Kepala Wilayah Banten, dan Kepala Cabang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan SK Direksi nomor 118 per SK per DIR-BB per XI atau 11-18 tanggal 9 November 2018 dan bertugas merumuskan kebijakan arah strategi penerapan manajemen risiko, mengawasi penerapan manajemen risiko, serta memberikan saran-saran langkah perbaikan. Struktur keanggotaan, Ketua, Direktur Kepatuhan, Sekretaris, yaitu ada Kepala Divisi Manajemen Risiko. Anggota tetapnya yaitu ada Direktur Utama, seluruh direktur, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Komersial dan Konsumer, Kepala Divisi UMKM dan PPK, Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Dana dan Jasa. Anggota tidak tetapnya yaitu Kepala Divisi Akuntansi dan MIS. Yang kedua yaitu Kepala Divisi Jaringan Layanan Operasional, Kepala Divisi Kredit Review dan Administrasi Kredit, Kepala Divisi Umum dan SDM, Kepala Divisi Perencanaan dan Strategis, Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada Komite Kebijakan Perkreditan. Komite Kebijakan Perkreditan melaksanakan tugasnya berdasarkan SK Direksi nomor 088 per SK per DIR-BB per 12 per 2017 tanggal 27 Desember 2019 dengan tugas untuk memberi masukan kepada direksi dalam penyusunan kebijakan perkreditan bank dan kebijakan perkreditan lainnya khususnya yang berkaitan dengan pengumuman kehati-hatian dalam pengkreditan. Struktur anggotanya yaitu ketuanya yaitu Direktur Utama. Anggota tetapnya yaitu ada Direksi, Kepala Direktorat Bisnis, Kepala SKAI, dan Kepala Divisi Kredit Review dan Administrasi Kredit. Anggota tidak tetapnya yaitu ada seluruh Kepala Divisi. Yang selanjutnya juga ada Kepala Bagian Administrasi Kredit. Kemudian ada Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi. Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi dibentuk oleh Direksi berdasarkan SK Direksi nomor 117A per SK per DIR-BB per X per 18 pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada direksi terkait hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rencana strategis TSI yang searah dengan rencana strategis bank dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, sumber daya yang dibutuhkan, serta manfaat yang diperoleh, misalnya dalam pergantian dan pengembangan aplikasi Core Banking System. Yang kedua, kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TSI yang disetujui dengan rencana strategis TSI. Yang ketiga, kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati atau project criteria. Yang keempat, kesesuaian TSI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen kebutuhan kegiatan usaha bank. Yang kelima, efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi pada sektor TSI agar memberi kontribusi tercapainya tujuan bisnis bank. Yang keenam, yaitu pemantauan atas kinerja TSI dan upaya peningkatannya. Yang ketujuh, koordinasi dengan unit kerja terkait dan atau pihak eksternal dalam penyesuaian masalah TSI yang tidak dapat diselesaikan. Yang kedelapan yaitu perumusan kebijakan dan prosedur TSI, pengaman TSI, dan manajemen risiko terkait penggunaan TSI. Yang kesembilan, penyelenggaraan dan risalah dapat
rapat dapat dikelola, didokumentasikan, dan dimonitor tindak lanjutnya oleh sekretariat komite. Struktur anggotanya yaitu ketuanya direktur operasional, sekretarisnya ada kepala divisi teknologi, anggotanya yaitu direktur kepatuhan, direktur kredit, kepala divisi teknologi informasi, kepala divisi dana dan jasa. Kemudian selanjutnya ada komite disiplin. Komite disiplin adalah komite yang berada di bawah direksi yang dibentuk berdasarkan SK Direksi nomor 002 per SK per DIR strip BB per 1 per 17 tanggal 27 Januari 2007 dan berfungsi untuk melakukan pengkajian ulang dan evaluasi secara bersama serta memberikan rekomendasi kepada direksi dalam penetapan sanksi terhadap pegawai dan terbukti atau terindikasi melakukan tindakan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dan berpotensi dan atau berdampak signifikan merugikan keuangan maupun reputasi perseroan. Struktur keanggotaannya, ketuanya yaitu kepala divisi yang membidangi SDM, sekretarisnya yaitu bagian SDM yang membidangi hubungan industrial atau IR. Anggota tetapnya ada kepala divisi kepatuhan, kepala divisi manajemen risiko, kepala bagian hukum. Anggota tidak tetapnya yaitu kepala divisi membidangi operasional, kredit bisnis, dan dana jasa. Dan selanjutnya pimpinan atau dana dan jasa, pimpinan atau kepala cabang. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang PT Bank Pembangunan Daerah Banten yang saya jelaskan secara ringkas. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf karena saya masih banyak kekurangan. Dan saya ingin mengakhiri penjelasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.